Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari beribadah. Haleluya. Kita gunakan lagi kesempatan kekuatan kesehatan pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita, dan kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Allah. Haleluya. Mari kita pujikan pujian penyembahan. Seperti Musa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
syukuri kembali buat segala berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, haleluya, dan segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sudah menolong kita, menyertai dengan malaikatnya yang tidak kita lihat. Kita sudah diluputkan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dilindungi tanpa setahu kita. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau menyertakan malaikat-Mu pada setiap orang percaya yang takut akan Engkau. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kami boleh ditolong oleh Tuhan, dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau siapkan kehidupan kami semua pada pagi hari ini, memuji, menyembah Tuhan, merindukan hadirat-Mu, kuasa pujian, kuasa firman, haleluya, melawat kami, masuk dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami untuk menjadi indah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kerinduan. Kita mau mengangkat tangan buat Tuhan, kita undang hadirat-Nya, Roh Kudus-Nya melawat kita, memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku untuk Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau segala-galanya, dalam suka, dalam duka, haleluya, dalam hal apa saja, haleluya, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kembali kami mau memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, melantunkan pujian kami bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan, dan kami merindukan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua, urapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga ibadah kami, pelayanan kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Engkau tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan dalam urapan ibadah kuasa-Mu, haleluya, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk.
biasa. Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita menyanyi lagu yang selanjutnya. Awalnya mau ngomel, tapi diingatkan Tuhan, ayo doa, gitu ya. Jadi
sekitar kita itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu bisa jadi satu hal yang kita syukuri. Saya juga lihat gitu ya, beberapa kesaksian dari teman-teman saya juga lihat dari Kofindo dan Cehana, rumahnya yang ada api di belakang. Saya lihat itu semua, Tuhan tetap jagai, Tuhan sertai. Prosesnya tidak enak, kelihatannya sangat mengganggu, tapi ada banyak hal yang bisa kita syukuri saat ini Bapak Ibu. Kita bisa baca tanda-tanda zaman saat ini. Sudah mulai tidak karuan, film-film anak sudah dimasuki dengan LGBTQ+. Saya dapat berita seperti itu, saya juga cukup panik Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya adik yang masih kecil juga. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku tidak bisa senantiasa di sebelah adikku, tapi aku punya Tuhan yang selalu jaga adikku. Dan saat itu juga aku teringat setiap anak-anak di dunia ini, berapa banyak anak yang mau dirusak sama iblis. Tapi saya mau berserah sama Tuhan Bapak Ibu. Bahkan guru-guru sekolah minggu pun tidak bisa terus mendampingi anak-anak. Kita cuma bisa berserah sama Tuhan. Dan saya mau ingatkan hari ini Bapak Ibu, terus baca Alkitab, berdoa. Hari demi hari sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah sangat kelihatan. Terjadi kebakaran di mana-mana, bahkan satu negara bisa hangus dalam hitungan detik Bapak Ibu. Kita mau masuk lagu yang terakhir. Kita mau siapkan hati kita. Kasih yang sempurna
yang sempurna, Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas melayani pekerjaan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Haleluya, semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau Bapa. Kau berkati seluruh kehidupannya, kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan, urapi, nyatakan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapat pengertian yang baru, kekuatan, penghiburan, pertolongan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan pakai mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh memperkenan hati Tuhan, dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, yang memberkati kehidupan anak-anak yang masih kecil itu Bapa. Setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Pagi ini kita akan belajar tentang kesulitan adalah kesempatan. Apa itu kesulitan? Kesulitan itu adalah kesempatan, ya. Haleluya. Sekarang di antara kita yang sedang mengalami kesulitan siapa? Dunia ini memang lembah air mata. Dunia ini memang tempatnya kesulitan. Tetapi justru disinilah kesempatan, ya. Kalau hari ini tepat 40 tahun saya sama Pak Henry dalam pernikahan, sudah melewati perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, ya. Siap masuk perhentian penuh, masuk Kanaan. Dalam perjalanan di bawah pimpinan tiang awan dan tiang api, Tuhan selalu mencukupkan. Kesulitan adalah kesempatan. Kesulitan sama dengan kesempatan. Masalah sama dengan makanan. Ingat ya, kesulitan sama dengan kesempatan. Masalah sama dengan makanan. Haleluya. Makan firman, ya. Makan firman, makan firman, makan firman. Kalau masalah adalah makanan, ayatnya Bilangan 14 ayat 9. Masalah itu makanan. Ayat 9 tidak berhenti sampai ayat 9. Di ayat 28 dikatakan, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi hati-hati dengan perkataan, ya. Kalau ada masalah jangan mengeluh. Hati-hati yang keluar dari kata-kata. Bersyukur, ya. Bersyukur itu kuasa kasih karunia, itu bersyukur, ya. The power of His grace to do His will, itu bersyukur. Kuasa kasih karunia untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baca, makan. 773-692. Kita sekarang belajar kesulitan sama dengan kesempatan. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 27 Agustus 2023, ya. Saya sama Pak Henry menikah 27 Agustus 1983, 40 tahun, ya. Bengkerengan terus tapi awet, ya, 40 tahun, ya. Bengkerengan itu untuk mencapai yang terbaik, ya, bukan bengkerengan untuk bermusuhan, bukan, ya. Haleluya. Sekarang kita belajar apa itu kesulitan kesempatan. Tadi kalau masalah sama dengan makanan, Bilangan 14 ayat 9, lanjut ayat 28. Tapi kalau kesulitan sama dengan kesempatan, ayatnya di Efesus, ya. Efesus 5 ayat 16. Tuh, ya. Kesulitan itu kesempatan. Tadi Nika juga sudah ngomong, ya. Di belakangnya rumahnya
Vindo sama Hana sempat terjadi ada api, ada asap. Mereka sempat manggil PMK ya. PMK tidak bisa masuk karena ada panggung kemerdekaan ya. Itu di belakangnya rumah Vindo, jadi harus masuk lewat gang, nggak bisa ya. Mau masuk lewat rumahnya Vindo, naik dari rumahnya Vindo, tapi akhirnya bisa dari sebelah ya. Sebelum manggil PMK, Vindo sempat sudah naik, sudah semalam nyirami ya, nggak nututi ya. Akhirnya mereka manggil PMK. Tuhan atur semua, Tuhan lindungi ya. Banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi kita harus tetap jadi berkat apapun yang terjadi ya. PMK-nya memang gratis ya, gratis semua. Tapi saat kita diberi kesempatan untuk menjadi berkat, kita harus bisa menjadi berkat ya. Haleluya. Seperti barusan ini, setelah 3,5 tahun saya tidak ke pasar. Kemarin itu sempat ke pasar ya. Katanya Pak Hendy nanti balik ke pasar tahun depan aja ya. Tahu ya kenapa kok tahun depan baru balik ke pasar ya. Akhirnya sama Pak Hendy belum sampai pojok sudah diengkok no. Wes cukup ya. Belok sama Pak Hendy. Haleluya. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Efesus 5:16 itu kesulitan, kesempatan ya. Dan pergunakanlah waktu. Waktu itu ternyata paling perlu. Semua itu butuh waktu, pertumbuhan dan lain sebagainya. Saat kita sakit ya, saya sempat juga ya, Vindo, Hana sakit perut, air ya keluar. Kita aman-aman aja, tapi hari berikutnya sempat ya, sempat seperti itu, sempat anget, sempat air, keluar air dan lain sebagainya. Saat itu hanya butuh apa? Waktu untuk kesembuhan itu waktu ya. Kita berdoa ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Ini kesulitan, jahat. Mungkin ada kejahatan banyak di sekitar kita ya. Tapi itu kesempatan, kita gunakan waktu. Sudah ingat ya, saya sering bilang jangan membuang waktu, waste time. Jangan membuang waktu. Jangan hanya memakai waktu, spend. Hanya pakai waktu ya. Bangun biasa, segalanya biasa, jangan. Tapi kita harus invest ya. Jadi kita semua ini bisa invest. Punya invest untuk kekekalan. Investnya itu invest waktu. Caranya invest waktu adalah mempergunakan waktu ini, tadi di sini dikatakan pergunakan dengan benar untuk Tuhan. Segala yang kita lakukan untuk Tuhan, itu ibadah. Ibadah itu melakukan semuanya untuk Tuhan dan punya nilai kekal ya. Efesus 5 ayat 16 itu hurufnya kecil ya. Dimulai ayat 15 di situ dikatakan karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup itu harus saksama. Perhatikan. Tidak hidup asal hidup, melakukan segala sesuatu asal-asalan. Segala sesuatu kalau dilakukan asal-asalan itu tidak ada gunanya. Kita harus melakukan dengan segenap hati. Hati kita isinya kasih Allah, hati kita isinya Roh Kudus, firman. Jadi dengan segenap hati itu terus kita lakukan untuk Tuhan dengan tujuan kekal, investasi. Haleluya. Janganlah seperti orang bebal. Tanda yang utama itu mendengar. Bisa mendengar, dimanapun itu bisa mendengar. Waktu saya pergi sama anak-anak semua ya, waktu kami mau pulang ya, saya itu bilang sebentar saya mau ke kamar mandi ya. Cucu saya yang kedua itu cepat kalau dengar ya, tahu maknya mau ke kamar mandi, dia langsung naik ke tingkat 2 ya. Saya waktu itu di situ, saya di tingkat 2.
Anak cucu saya yang kedua tuh langsung ke tingkat 2, saya pikir kemana ya dia langsung di depan kamar mandi itu sudah siap. Dia tuh gini ya, mempersilahkan saya ke kamar mandi. Padahal saya tidak ngomong sama dia, saya ngomong sama Bapak Gembala, sebentar saya sudah mau perjalanan pulang ya, saya tak ke kamar mandi mumpung masih di sini ya, terus perjalanan pulang. Yang nomor 2 ini langsung dengar, langsung naik, langsung posisinya itu di depan kamar mandi ini ya. Maksudnya mempersilahkan maknya itu jaga maknya ke tingkat 2 ya. Saya melihat ya bagaimana anak itu cepat dengar ya. Setiap jam 3 pagi kalau saya ikut doa pagi yang saya kirim itu ya, siaran pagi, saya itu mengalami damai, sukacita. Saya itu senang itu kalau anak-anak itu semua seperti itu ya. Melihat anak-anak, melihat Vindo, Hana dan cucu ini ya. Cucu saya yang kecil itu sudah bisa penyembahan ya. Kalau nyanyi itu bisa tepuk tangan. Haleluya. Terus kita harus hidup itu dengan cara yang luar biasa ya. Nah baru ya ini. Tetapi seperti orang arif itu bijaksana, mendengar, melakukan. Tanda yang paling utama itu mendengar. Bisa mendengar. Lukas 8:18. Perhatikan cara mendengar. Lukas 18 ayat 8. Tuhan cari iman, faithful, setia. Itu bicara tentang iman. Iman itu dari dengar, cara dengar. Haleluya. Di mana-mana itu kita terus mendengar apa yang perlu kita doakan ya. Terus dengar ya. Dan pergunakan waktu yang ada. Nyambung ini ya. Ini nyambung. Orang yang arif itu tidak buang waktunya. Pakai waktu itu hati-hati, 1 detik ya. Tidak sembarangan pakai waktu. Haleluya. Ini bicara tentang kita hidup sebagai anak-anak terang, hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya. Terus haleluya. Haleluya. Kita harus terus di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita masuk sekarang yang nomor 1 nak, tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Ini ya. Kita melihat dalam kesulitan ada tangan Tuhan. Saya melihat sampai sekarang dalam perjalanan semuanya. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja ya. Yosua 4:24 tangan Tuhan. Nanti semua kalau sore sudah masuk bisa dilihat di YouTube GPPS Tropodo ya. Haleluya. Yosua 4:24 supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, KTT, kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya ini, di mana-mana kita hidup, kita harus hidup menyatakan kuat tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Tidak hidup sembarangan. Itu dari cara kita hidup, cara kita bertindak, cara kita bicara. Sering saya bilang juga cara kita mengendarakan kendaraan dan lain sebagainya. Mungkin pernah saya cerita ya, ada seorang yang mengendarai mobil, dia sangat memperhatikan sekitarnya ya. Begitu ada anak kecil lari, dia berhenti. Dia masih berhenti. Ditanya sama biksu yang di sebelah, kenapa kamu kok masih berhenti? Sebentar lagi pasti ada anak lagi yang mengejar. Anak itu lari karena pasti dikejar anak ya. Dia lari, pasti nanti ada anak lagi yang ngejar. Penuh perhatian, tidak memikirkan diri sendiri, mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Tujuannya supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat 30-nya kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Makan, minum, semua kita lakukan untuk Tuhan. Itu kasih karunia. Hidup dengan menghargai
kasih karunia. Haleluya, haleluya. Penuh kasih ya. Haleluya. Ini sekarang nomor 2. Tetap ada. Tangan Tuhan nomor 2 sekarang tetap ada. 1 Tawarik 17 ayat 27. Haleluya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada. Ini yang paling penting, tetap ada. Apa itu berkat? Berkat itu bukan hal-hal yang kelihatan. Berkat ini adalah tetap ada di hadapanmu, tetap ada. Itu berkat. Sekiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ini yang menjadi doa saya untuk keluarga jasmani, keluarga rohani. Masalah berkat itu adalah tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita hidup itu penuh syukur ya. Kita hidup pakai cara berpikirnya Tuhan. Haleluya. Terakhir waktu ke pasar ya, saya melihat seorang ibu tua. Kemudian ya saya beli sesuatu di situ. Kan saya tidak pegang uang ya, bahaya kalau saya pegang uangnya. Jadi yang pegang kan Bapak Gembala, pengamanan ya. Karena saya beli sesuatu, Bapak Gembala masih di sini. Sebentar ya Bu, saya tak ngambil uang. Tapi karena uangnya itu, ibunya itu sudah sepuh ya, mungkin tidak terlalu dengar ya. Saya pergi, ibunya bingung. Loh Bu, uangnya belum, katanya gitu ya. Uangnya itu belum ya. Ya yang situ ya sempat udung guyu ya. Maksudnya cek kalau aku ojo ke susu apa? Ya, bukan saya yang jawab, sama sesama temannya yang jawab ojo ke susu. Ibu itu gak pernah nggawa duit, sing nggawa bapake. Dadine ibu iku njaluk ndek bapake sik, katanya gitu ya. Jadi saya sempat minta dan saya tahu kekhawatiran ibu tua itu, dipikir kok habis beli barang kok jalan ke sana ya. Saya merasa ya, oh itu rasanya caranya diarani sesuatu ya, katanya Bapak Gembala. Ibu itu maling, soalnya habis beli terus pergi ya. Ibu itu maling Bu ya, soalnya habis beli langsung pergi ya. Akhirnya di situ saya bisa merasakan bagaimana ya mereka itu mencari kehidupan setiap hari ya. Seorang ibu sepuh yang sudah sepuh, sudah seharusnya sudah istirahat ya. Dia masih kepingin barangnya laku ya. Ibu itu sempat minta maaf dan suwun nggih Bu, maaf enggak apa-apa, memang dia enggak tahu ya, tapi dia bisa merasakan. Saya lewat balik masih manggil, Bunda, terima kasih ya Bunda ya. Kita sempat bagi berkat ya. Katanya Pak Edi, gawat ini kalau sampai pojok, belok-belok ya, sudah cukup ya. Cukup dibatasi. Tahun depan ya Ma, kembali lagi ya. Tahun depan baru kembali saya. Haleluya. Mari kita jadi berkat. Kenapa kok kita jadi berkat? Karena kita sudah diberkati. Saya melakukan itu semua bukan supaya selamat, bukan ya. Karena saya sudah selamat. Saya punya surga. Yang kelihatan ini sementara. Kesulitan kita pakai kesempatan ya. Apa yang kita bisa lakukan? Jalan lagi, ada bapak tua ya. Mungkin tahu yang sudah biasa ke pasar ya. Jualannya cuman garam ditaruh di tanah gitu, garam sedikit tahu ya bapak itu ya. Saya bingung ya, apa ya? Oh garam pasti perlu ya garam. Ya sudah ngambil garam. Katanya bapak Gembala, tak uyai bang beli garam segitu tuh tak jangan garam itu ya. Ya wis pokoknya garam lagi dipakai ya, pasti dipakai ya. Ya sudah beli garam ya. Haleluya. Sambil terus berdoa ya. Kemana saja kita itu harus berdoa. Berdoa. Haleluya. Haleluya.
lewat terus jalan. Ibu-ibu tahu yang jual lontong mungkin ya. Bu, lontong. Tadi ini sudah sarapan, lah lontong ini dibuat apa ya? Lewat lagi. Kita harus bisa dengar suara Tuhan. Apa perintah Tuhan ya? Ya sudah, Bapak Gembala sudah agak jauh ya. Gemes mungkin ya, tinggal ngibrit jauh. Ya lontong. Terus lontong ini loh mau dimakan pakai apa katanya? Ya ditutul garam tadi ya. Tadi ada garam toh, ada lontong ya. Ya sudah, garam sama lontong kan enak juga ya, enak juga. Buat ya Bapak Gembala. Wis cukup katanya. Haleluya. Mari. Tidak selesai sampai situ. Kalau sampai di rumah, tadi wajah-wajah kan terekam kan? Terekam kan tadi wajah-wajah. Kita berdoa. Pendoa syafaat kita naikkan doa. Nanti mungkin ketemu orang lagi terus ya. Terus sampai dia menerima kasih karunia. Mari kita pakai hidup kita itu terus seperti itu ya, jadi berkat. 3, menilai segala sesuatu. Nah, kita bisa terus menilai segala sesuatu. 1 Korintus 2:15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain ya. Orang mungkin salah mengerti kita dan lain sebagainya, tapi kita bisa tahu, kita bisa melihat, dan kita bisa terus membagikan kasih karunia terus ya. Dan terus hidup kita itu nomor 4. Nah sekarang ngomongnya seperti nomor 4, datanglah dan jadilah. Terus setiap langkah itu ngomongnya datanglah dan jadilah. Matius 6 ayat 10, datanglah apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita ya. Haleluya. Jalan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh ngatur kok ya. Kenapa kok Bapak Gembala tidak terus habiskan? Pingin saya tuh sampai ujung pasar ya. Bapak Gembala bisa sampai sore untuk rumah ya. Jadi belok ya. Tapi belok itu Tuhan juga sudah atur ya. Saat belok, duduk belok di pojokan, Bapak Ibu mungkin tahu orang yang jual madu ya. Di pojokan itu ya, jual madu. Masih doa situ duduk ya. Ada tempat duduk ya, saya duduk ya. Jalannya lumayan pelan-pelan ya, sudah sepuh ya. Jadi ada tempat duduk yang ikut duduk sebentar. Kelihatan yang jual madu ya. Mau beli madu, Bapak Gembala wis kadang wis mah pergi sana, aku sing bayar madune. Wis kamu duduk sana aman, nanti aku tak kesana tak bayar madu sendiri ya. Soalnya saya pengen tambahi saja nih ya. Tapi ya sudah ditambahi sama Bapak Gembala, tapi tidak nemen-nemen gitu lah ya maksudnya ya. Wajar-wajar aja gitu ya. Ojo kebacut sama. Nek mau gini ya duit sak piro ndak cukup katanya Bapak Gembala kalau mau dibagi-bagi ya. Tapi Tuhan tuh atur sempurna ya. Haleluya. Rasakan hidup. Saya di dalam kamar langsung masuk itu langsung berdoa, itu saya berdoa buat mereka. Tuhan tolong. Sampai mereka menerima kasih karunia. Tujuannya bukan uangnya itu, kasih karunianya. Haleluya. Haleluya. Di bumi seperti di sorga, artinya menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Kesulitan kita jadikan kesempatan. Haleluya. Kita terus berdoa, kita pakai hidup untuk berdoa, menyembah itu terus ya, sikap hati yang menyembah, iman, suci dan setia, ini terus dipegang. Ulangan 3210, gampang ya hafalnya ya. 3210. 32 ayat 10 dihafal. Ulangan mulai 3. Ulangan 3210. 3210. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Perhatikan, didapati, dikelilinginya dia dan
diawasinya, masih ada lagi apa? Dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Kalau kita lihat satu ayat ini aja, yang keluar apa? Haleluya. Hanya itu yang keluar. Haleluya. Terus bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Perkataan haleluya dan haleluya itu artinya puji Tuhan, praise the Lord. Itu adalah terus perkataan yang penuh kuasa untuk kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam perjalanan terus di mana saja kita itu ada haleluya. Terus bersyukur ya. Penuh syukur, penuh penyembahan. Haleluya. Isinya nanti lihat apa-apa penuh kasih ya. Haleluya. Tidak ada rasa mangkel, rasa segala macam itu tidak ada. Lihat siapapun penuh kasih ya. Katanya Bapak Gembala, itu sih masih naruh garam itu kamu tidak tahu, itu soge loh, itu masih kata aneh gitu, punya sawah itu ya. Saya bilang saya itu tidak mikir soge melarat. Pokoknya apa yang Tuhan ingin kita lakukan terus jadi saluran berkat. Ukuran kita kekayaan itu apa? Anak Tuhan sudah saya ajari ya, masih ingat ya? Apa itu kekayaan? Kekayaan itu bukan yang kita miliki, keliru ya. Kekayaan itu adalah ukuran berapa yang kita tabur. Ukuran kekayaan kita beda dengan orang dunia. Orang dunia mengukur kekayaan, orang kaya nomor 1 di dunia dengan nilai harta berapa triliun yang dimiliki kan. Ukuran kita adalah berapa yang kita tabur, yang kita investasikan ke sorga, waktu yang kita pakai untuk menaikkan doa syafaat, untuk melakukan menggenapkan seluruh kehendak Allah, bukan uang ukurannya. Haleluya. Jadi jangan terus keliru ya. Haleluya. Itu Tuhan yang bekerja. Saat itu sebetulnya yang beli lontong, beli garam, beli apa sebetulnya bukan saya. Tuhan pengen menjumpai orang-orang itu. Ada ayatnya semua ya di Matius 25. Menjumpai mereka. Saya melihat siapa-siapa yang ingin Tuhan jumpai. Saya bisa melihat, oh Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Dan kita hanya sebagai perpanjangan tangan. Kita sudah ada, disediakan roti semua untuk ditabur. Tuhan yang menyediakan. Tuhan sediakan semua. Haleluya. Mari nomor 4 ya, sekarang sudah, nomor 5 sudah. Tadi apa? Didapati, terus dikelilingi, diawasi, dijaga. Mari kita bersyukur sama Tuhan ya. Haleluya. Kita dalam pemeliharaan yang sempurna sehingga kita bisa optimis. Optimis itu apa? Terus penuh syukur ya, murah hati. Hendaklah kamu sempurna, Matius 5:48 itu sama dengan Lukas 6 ayat 36. Apa itu sempurna? Sempurna itu murah hati. Murah hati bukan supaya selamat, tapi itu buah keselamatan. Keselamatan yang berbuah. Keselamatan itu hanya anugerah. Semuanya anugerah. Kalau kita bisa mendengar perintah Tuhan, bisa melakukan kehendak Tuhan, itu anugerah. All is grace, semuanya itu kasih karunia. Dan kita bisa hidup, menjalani hidup dalam kasih karunia. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bisa terus dengar ya. Pemancingan yang terakhir, pulang dari pemancingan, ada bapak jual lontong balap, sudah sepuh. Dia dari sepanjang hanya jual lontong balap.
Anak-anak ini pernah pengen lontong balap ya. Di Diamond tuh enggak ada lontong balap, enggak ada kupang, enggak ada semanggi. Jadi mereka kepinginnya tuh semanggi, kupang, lontong, kupang, lontong, semanggi sudah keturutan kemarinnya. Tuh kok ini ada lontong balap, sudah lama kepinginnya ya. Saya ikat anak-anak itu pengen lontong balap ya. Dibungkus sakit gitu Pak, sakit. Tapi setunggal mawon, soalnya anak-anak mungkin sudah makan ya, cuman buat incip-incip ya. Bapak lontong balap itu loh, malah yang ngasih saya, ngasih Bapak Gembala, Bu niki sampean incipi sate enak Bu. Jadi kita tuh diincipi sate, kita sudah beli sate tuh, pun boten usah Pak, suwon-suwon, dipaksa ya, diincipi Bu. Bapak Gembala sampai ngomong, kok ada ya orang baiknya seperti itu ya. Bapak yang sudah sepuh, dia itu bisa melihat kita ya, dia bisa tahu, dia itu pengen ngasih ya. Bagaimana dengan kita? Saya melihat, saya terus membagikan kasih karunia ya. Saya ngeremeng sama Bapak Gembala tambah ono ya. Tapi saya tidak lihat Bu ditambahi piro ya. Daripada nanti saya ya ngomel-ngomel. Sekarang saling tidak lihat. Bapak Gembala kalau saya ngasih juga tidak ditanya ya. Tapi kemarin sudah tidak betah. Janjane pisang itu harganya piro, mbok kasih piro sampai ibuke kok sampai melongo gini. Saya bilang semua itu kasih karunia ya. Haleluya. Jadi belanjanya tidak nyambung semua ya. Bapak Gembala cuma mau beli perlengkapan, pengen buat bandeng presto hasil pancing ya. Rencananya cuma beli itu, ketambahan lontong, ketambahan garam, ketambahan pisang. Tidak nyambung semua ya, tidak cocok semua ya. Haleluya. Ya sudah dicocok-cocok no ya, dicocok-cocok no ya. Pisang dimakan sama lontong gitu, telur garam gitu kan enak gitu ya. Terus penuh syukur dan kita terus berdoa ya. Mari kita bagi hidup ini. Haleluya. Saya sampai ngomong sama Bapak Gembala, pasti banyak ya orang baik ya. Kemana-mana kok ketemu orang baik ya. Di pasar itu juga bukan hanya saya bagi loh ya. Ketemu lagi seorang ibu, Bu Henry, ayo Bu Henry milih apa ambil loh. Sudah saya itu sudah habis sarapan, saya bilang saya sudah. Jadi terus ketemu orang baik, sampai pernah ada yang bilang ya soalnya Bu Henry terus memikirkan yang baik ya, ketemunya terus Tuhan ketemukan semua. Mari kita pakai hidup di bumi seperti di sorga, jangan cari musuh. Haleluya. Tadi ini sudah ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Terus 7 optimis, murah hati. Optimis itu terus ya. Jangan mikir yang tidak seperti Tuhan berpikir. Kita harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Semuanya sudah disediakan di atas gunung Tuhan, disediakan. Sebab itu penuhi hidup kita dengan firman, baca, makan, renungkan, lakukan, jalani, hidupi. Jadi saya tidak cuma ngajar kalau minggu di sini dari jam 7:15 sampai jam 8 mungkin cuma pinter ngomong. Tapi ada waktu-waktunya kita membawa firman kemanapun kita berada. Saya tidak kemana-mana bawa Alkitab gini, enggak. Tapi firman di dalam hati kita, kasih Allah kita bagikan seberapa banyak kita bisa. Haleluya. Yang ke-7 sekarang ya. 7 ini, what we do at home and who we are at home with our kids is more important than any other teaching they get. Ini pernah Bu David pernah bilang, loh Bu Henry, saya seminar pas dapat seperti ini kok Bu Henry ngirim seperti ini ya. Pas ya waktu itu ya. Apa yang kita lakukan di rumah dan siapa kita, apa yang kita katakan pada anak-anak itu jauh lebih penting dari kita ngajari macam-macam ya. Anak itu lihat orang tua, anak itu nangkep persis apa yang orang tua lakukan ya. Haleluya, haleluya. Sekarang kalau saya lihat anak-anak saya, cara mereka ngatur anaknya, cara bicara dan lain sebagainya itu tidak jauh beda dari orang tuanya. Itu ayatnya di mana? Titus 2 ayat 7.
7. Dan jadikanlah dirimu sendiri, tidak usah nuntut orang lain, suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi kita tidak cuma ngajarin, nak kamu harus ini, tapi saya sendiri tidak melakukan apa-apa. Jemaat juga tidak terus lihat Bu Henry itu pinter kalau ngomong suruh gini. Bu Henry dewek gak ngelakoni kayak ngono gitu ya. Itu jemaat bisa merasakan ya. Pak Hadi pernah juga bilang jemaat itu nanti bisa merasakan apa yang dibagikan, apakah sudah dihidupi atau hanya teori-teori yang Alkitab ini tidak usah dibuat yang sulit-sulit. 773 692 kata itu intinya cuma satu, anugerah, grace. All is grace. Yesus itu anugerah. Matius 5:17 semua sudah digenapi, sudah selesai. Kita tinggal mengikut jalan yang telah dirintis oleh Yesus. Follow him. Follow him. Just follow, hanya ikut. Mengikut apa yang dia katakan, dia lakukan, semua belajar di sini. Untuk mengikut kita harus belajar, Haleluya. Duduk, diam, belajar, dengar ya. Jangan malas ya. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita sudah melihat banyak ya. Mungkin kelihatannya besar-besar, tapi kita lihat buahnya. Haleluya. Mari kita terus memakai hidup kita ini sebagai surat Kristus. Haleluya. Saya dengar, mari kita baca sebentar ya. 2 Korintus. Ini sudah selesai ya. Di situ sudah selesai. Ini saya masih ada waktu sedikit, saya dengar 2 Korintus. Ayo dibaca yuk. 2 Korintus 3. Yang saya dengar langsung ini, kalau mau ditulis atau dihafalkan juga boleh. Ini untuk kita semua. 2 Korintus 3. Nah ini 2 Korintus 3 ayat 3. Gampang ya. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Haleluya. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita taat, rendah hati, Allah bekerja di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tetap ya, kita tahu bahwa kesulitan adalah kesempatan. Kita tahu bahwa masalah itu makanan. Nanti kesimpulannya dan selanjutnya mungkin kesaksian berikutnya akan diberikan oleh Bapak Gembala. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Kalau tadi dikatakan kesulitan itu kesempatan ya. Kira-kira siapa yang mau dapat kesulitan terus? Angkat tangan. Berarti dapat kesempatan. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada. Tapi dikasih kesulitan terus mau enggak? Ya mau. Gitu. Tapi firman bilang kesulitan kesempatan. Ya, nurut daging kita tidak mau. Tapi kalau kita mau nurut firman Tuhan, aku mau Tuhan. Seperti Rasul Paulus itu dimasukkan ke dalam segala macam kesulitan. Ya. Wis urip api, urip bener, kesulitan masih datang. Nah,
Paulus bisa memakai itu untuk jadi kesempatan. Memang cara Tuhan itu ya itu tadi CJDW ngane-nganehi ya. Itu Tuhan seperti itu. Kalau kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan, nanti kita bisa mengerti ya. Waktu jalan pulang dari pasar, sebab masih jauh ya, pasarnya masih banyak, saya main belok ke kiri. Jalalannya ketemu orang jual madu. Ya tadi kan, tokonya kecil, nyelempit, sepi. Madu kan mahal sekarang. Negak duit, luwe, lebih. Apa beli madu? Kayak mangannya pas-pasan kok tuku madu. Saya sudah jalan, habis di pojok itu jual madu, saya ke sana jalan agak jauh. Istri saya kan tadi katakan duduk ya, wis dihampiri orang jual madu. Saya mikir pasti dibeli. Ya, yes. Nah, ya saya tunggu sebentar. Yes. Istri saya panggil, kamu jalan ke sini, saya tak balik sana, saya bayar. Ya, waktu bayar sempat ngomongnya. Ini madu hutan Pak, hutan di Jawa Tengah, di apa Mas? Daerah Saradan situ ya, Nganjuk, Saradan, terus mana lagi begitu ya. Ya ngomong sebentar. Haleluya. Berapa Pak? Segini. Kemudian saya kasih lebih sedikit, tidak kakek juga ya. Nanti kakek watuk jangan repot. Ya, saya kasih. Ngomong, kasih yang sebenarnya. Mereka usaha kerja ya, cuma dapat uang berapa ya toh. Yang jual garam tadi, masa jual garam cuma garam sama sabun, sama garam sama apa, sak cuplik segini loh. Nggak ada apa, mejanya nggak ada, di tanah. Nah, ya saya bilang sama istri saya, kalau kita mau membagi kasih dengan kekuatan kita, nggak nututi sak pasar loh 100 juta ya entek satu hari ya. Tapi bagaimana dengan jiwa-jiwa ini ya? Lebih daripada pemberian-pemberian yang cuma sedikit, yang kurang berarti ya. Tapi tadi sudah dikatakan kita membawa kasih Kristus ya. Nanti kalau kembali ke sana pasti semua panggil, Bu, aku ibu gitu, kok Bu ikut. Harus bawa keranjang double, ya, bawa dompet double. Jadi, ya, sepertinya secara jasmani kan, wah tadi rencananya cuma 50.000, bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya. Nah, istri saya mesti pakai kesempatan, ya, di dalam kesempitan ada kesempatan, dan itu sangat berguna ya. Haleluya. Di dalam kitab ini banyak contoh saudaraku ya, tentang kesulitan adalah kesempatan. Waktu Daud ya, meninggalkan, waktu itu mereka mau berperang, meninggalkan istri, anak, harta-hartanya di Siklag ya, 1 Samuel 30. Tahu-tahu musuh datang, dia lagi pergi semua, musuh datang menyerang, anak, istri, binatang, harta semua digondol, dibawa lari ya. Begitu waktu Daud kembali dilihat, bojone gak ono, anaknya gak ono, semua gak ono. Pengikutnya itu kan, pengikutnya Daud itu kan korak-korak waktu itu, marah. Yang marah, yang nangis, Daud mau dibunuh. Padahal orang-orang ini sudah dipelihara Daud, perang balik menang, menjarah banyak hal ya, mengalami kesulitan seperti itu, Daud mau dibunuh. Semua nangis ya, nangis sekuat-kuatnya. Lah bojonya hilang, anaknya hilang, hartanya hilang. Tapi Roh Kudus masih mengingatkan Daud ya, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu ya. Kemudian Daud sebagai pimpinan menguatkan hati, menguatkan imannya, semua juga dikuatkan. Akhirnya mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan,
Kalau kami mengejar harus kemana? Enggak tahu, belantara itu kan timur, barat, utara, selatan, enggak kelihatan apa-apa, kosong semua lah, kemana ini? Iya toh. Nah, waktu dia berdoa sama Tuhan, mereka mulai berjalan, ya sambil mungkin nangis sama ngomel sama apa itu. Tuhan ketemukan ada satu orang yang tergeletak mau mati. Ya. Itu orang Amalek tadi. Jadi mereka lari, satu ini sakit ditinggal, mau mati. Siapa mau jaga yang mati? Nah di situ Tuhan tunjukkan. Akhirnya anak ini dikasih minum, dikasih makan, suatu berapa hari dia sakit mau mati, dikasih makan, dikasih minum, kuat sehat, ditanyai, kamu ini dari mana? Oh saya dari orangnya Amalek ya. Saya ditinggalkan bos saya sebab saya sakit mau mati. Terus dia tanya, kamu tahu ke arah mana itu tadi semua yang lari Amalek itu? Oh ke sana Pak. Tapi dia minta, tapi Bapak janji ya, aku jangan dibunuh. Tapi ini musuh, tapi ya. Akhirnya anak ini tidak dibunuh. Dia memberitahu jalannya, oh ke sana. Kejar sama dia, ketemu saudara. Nah, jadi dalam kesulitan, kesukaran sampai air mata, sampai rasanya semua mati rasanya. Ditinggal bujuk, tinggal anak, ditinggal harta habis semua. Tuhan tunjukkan jalan. Ya, bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Siap enggak? Itu harus siap kita. Ya, lewat padang gurun. Tadi Bu ini menyaksikan pernikahan kita sudah 40 tahun melewati padang gurun seperti Israel. Kalau itu bisa lewat, itu satu berkat luar biasa. Ya, bukan kekuatan kita. Ya, tadi Bu ini bilang apa? Sering bengkerengan ya, masalah apa. Ada saja dalam rumah tangga. Nah, mungkin namanya rumah tangga itu mulus, jalan tol tidak ada. Omong kosong itu bujui. Kalau ada orang cerita seperti itu bujui. Sebab apa? Kita ini lahir dari keluarga beda, tata cara berbeda, ya, kebiasaan berbeda. Kasarannya anjing ditemukan sama kucing, ya, terus bengkerengan ini. Tapi nyatanya ada anjing sama kucing bisa akor, makan bersama satu mangkok. Bisa, tapi tidak sulapan itu dilatih. Mungkin mau royokan sama pemiliknya dipukul, sabar ini mangan bareng gitu ya. Itu berapa lama mereka dilatih, akhirnya bisa bersatu. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari dalam kesulitan apapun ya kita andalkan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kalau saya bisa sama Bu Edi bisa melewati pernikahan 40 tahun ya. Pacarannya berapa tahun? Pacarannya 5 tahun ya. Berarti 45 itu 45 tahun. Oh waktu pacaran belum pernah mau putus ya Bu Edi ya, saya mau gak usah balik. Ya, tapi kantil sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu hanya pertolongan Tuhan. Kalau enggak amburadul saudaraku, ya. Jadi mari dulu waktu kita masih muda-muda belum mengerti artinya kesulitan, kesukaran, karepe dhewe, sana maunya gini, sana maunya gini ya. Gegeran, kembalikan aku kepada orang tuaku. Kayak lagu dunia itu saudaraku ya. Nah, itu karena kita tidak mengerti firman. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh di dalam firman. Ya itu kan terjadi dalam setiap rumah tangga. Ya. Mungkin ada yang kelihatannya diam-diam, oh tidak pernah geger. Tahu-tahu sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, pegatan, meledos. Ya. Tidak punya pegangan Tuhan. Ya. Jadi biarlah pada pagi hari ini kesempatan, kesulitan, kesukaran, ya, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ini kesempatan aku dapat jalan keluar, dapat berkat yang besar. Ya, waktu Daud merebut itu kembali, ya, tawanan-tawanan istrinya, anak yang ditawan, yang musuhnya dikalahkan, direbut kembali, dia dapat jarahan yang luar biasa. Ya, berkat itu sampai dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah menolong Daud waktu Daud dalam pengembaraan.
dibagi-bagikan ke sana. Jadi dapat berkat itu gak dientekno dhewe, saudaraku. Kalau Tuhan memberkati kita itu bukan untuk kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk apa? Banyak orang yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk dibantu, untuk ditolong. Banyak orang tidak siap terima berkat besar itu, tidak siap untuk dibagi. Siapnya untuk apa? Dihabiskan sendiri, dipakai sendiri. Makanya Tuhan tidak berkati, saudara. Ya, saya pernah berdoa, Tuhan kalau memang keluarga kami diberkati, Tuhan, kok jamah istriku, anak-anakku, semua keluarga dijamah supaya bisa bukan hanya untuk dipakai sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang Tuhan tunjukkan. Itu harus punya persiapan. Bayangkan kalau suami istri, satunya mau memberi, satu enggak, bagaimana? Ya gegeran deh, toh. Enggak gampang, saudaraku. Kalau saya dulu, istri saya itu suka beri-beri, ya. Nanti beli bawang di rengkek itu ya, yang sepeda motor, bawangnya 5.000 dikasih 10.000. Ya, saya waktu itu ya enggak, dari kecilnya ya enggak dilatih untuk memberi seperti itu gitu. Orang bisa memberi, suka memberi itu juga kasih karunia. Yo jadi geger, jadi rame, jadi bangko, ya toh. Tapi lama-lama sampai setua ini, ya kalau istri saya mau memberi lebih-lebih ya sudah wis pasrah sama Tuhan. Tuhan pasti tolong nanti. Amin. Ada perubahan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Seperti yang terakhir dikatakan Bapak jual lontong balap tadi ya. Kita itu beli satu porsi sama satinya 10, dikasih imbu 1, Pak icipono nih. Enak ini. Istri saya dikasih 1. Sudah kita makan, icipi terima, ditolak-tolak tidak mau, akhirnya kita makan. Ya. Kemudian waktu saya bayar, saya tambahi lagi ya. Saya kasih lebih. Dikasih lagi suraku. Dikasih lagi 2 tusuk. Oh ini. Sudah Pak. Dipaksa suraku. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi suraku yang kasih Tuhan, mari Tuhan izinkan kita untuk bisa berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebab nanti apa yang kita tabur pasti akan menuai. Menuainya itu di mana? Di dunia bisa menuai, bahkan sampai nanti lanjut di surga. Ya biarlah kita semua diberkati Tuhan dengan berkat limpah, baik di dunia ini nanti sampai di surga. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kami berdoa bersama-sama untuk bangsa negara kami, Republik Indonesia, yang sudah mengalami kemerdekaan. Haleluya. Selama 78 tahun ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan Engkau jamah para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Lalu semua orangnya, penduduknya Tuhan dijamah Tuhan, diberi takut akan Tuhan, diberikan rasa haus dan rindu akan kebenaran firman Allah, supaya seluruh bangsa kami Indonesia, umat yang ada di Indonesia ini, haleluya, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, semuanya Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan roh takut akan Allah bagi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa Indonesia ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan pernikahan kami sampai saat ini. Tuhan sudah pelihara selama 40 tahun. Ini semua kasih karunia Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami beserta anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucu kami. Kami serahkan semua tentang Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu suami istri untuk menjadi teladan yang baik bagi sidang jemaat juga bagi keluarga besar kami, juga bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
menyertai Roh Kudus, menyertai terus di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Haleluya, Tuhan beserta kita, dan Tuhan memberikan kekuatan jalan keluar di saat kesempitan, kesulitan, kesukaran. Itu satu kesempatan untuk menerima pertolongan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Korban-korban dan persembahan-persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda dalam rumah tangga mereka, umat-Mu Tuhan, di tempat ini juga. Haleluya, di dalam anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.